Kita satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, salatnya terlebih dahulu. Iya, iya. Salatnya Ibu. Iya, iya, gimana? Salawat. 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 Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa, dari mana? Iya, Ibu Fitri dari Jakarta. Baik, silakan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya di luar tema. Maaf. Silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli alaihi wasallam. Saya Ibu Fitri di Jakarta. Jadi gini, maaf Buya, aduh gemetar, saya udah lama pengen nanya sama Buya, susah masuknya. Begini Buya, maksudnya gini, saya kan seorang janda, udah 3 tahun. Nah, terus udah tercemar 3 tahun, saya udah kenal dengan seorang Buddha gitu, seorang laki-laki gitu. Saya dulu kerja di luar negeri, terus saya pulang, saya minta sama orang tua saya untuk menikah dengan ini, tapi orang tua saya kurang setuju karena yang laki-lakinya itu mungkin gimana ya, penghasilannya agak kurang, terus keluarga saya kurang setuju gitu, sedangkan saya udah merasa cocok, udah 1 tahun jarak jauh gitu. Nah, singkat cerita, maaf Buya, karena semua keluarga saya nggak memperbolehkan, dulu kurang setuju gitu, harus gimana ya, jadi intinya gini, saya maaf ya Buya, saya menikah siri. Benar keluarga saya setuju karena nggak boleh menikah siri, harus menikah resmi, sedangkan mantan suami saya belum memberikan akte cerai, dan saya itu menikah siri tanpa pengetahuan keluarga saya. Tapi keluarga saya pada dasarnya setuju, cuma tidak boleh menikah siri karena saya menghindari untuk takut terjadi hal-hal itu. Saya menikah siri di keluarga yang laki-laki, ada ayah dan ibunya dan keluarganya gitu. Yang mau bertanyakan gimana ya Bu ya, saya sekarang lagi mengumpulkan dana untuk menikah resmi. Karena apa? Mantan suami saya belum memberikan gitu, belum memberikan akte cerai. Saya mau menggugat cerai ke pengadilan, lagi mengumpulkan biaya gitu. Dan saya saya mencari ceramah Buya tentang begini, kalau menikah siri janda di luar 83 kilo gitu sah, cuma ya harus mendapat ridho dari orang tua, begitu Buya. Maaf, mohon pencerahannya Buya. Baik, insyaallah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Sama-sama. Semoga Allah menjaga siapa tadi? Fitri? Baik, ini. Yang pertama adalah Anda punya pengalaman gagal di dalam pernikahan. Artinya orang cerdas itu tidak akan masuk lubang 2 kali. Maka untuk pernikahan selanjutnya harus betul-betul waspada. Jangan sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Tentunya ikhtiar kita adalah memilih pasangan yang benar, yang baik, yang tentunya bukan mendahulukan rasa senang, sebab senang itu menjadikan orang nggak bisa koreksi, nggak bisa menimbang. Maka dari itu, kepada semuanya, jangan mendahulukan rasa senang, itu menjadi buta. Cinta itu membutakan orang, sehingga nggak bisa memilah dan memilih lagi. Sehingga gula Jawa rasa coklat, repot semuanya. Baik. Kemudian hubungan Anda 1 tahun, Anda itu dengan laki-laki itu min plus. Kalau min plus itu biarpun sama-sama nggak layak itu akan terbiasa menjadi rasa senang muncul. Dan itu bahaya sekali hal-hal yang semacam itu. Jadi kadang-kadang bukan karena baiknya pasangan, tapi karena sudah terlanjur seperti memiliki, sehingga berpisah pun jadi berat. Padahal mau melangkah pun juga kadang ragu-ragu. Baik. Ini yang harus diwaspadai oleh siapapun, jangan mudah menjatuhkan hati, karena itu akan merepotkan di dalam memilih. Kemudian masuk pembahasan yang bertanya bahwa sudah merencanakan. Semoga memang langkah Anda baik dan terjaga, kemudian Anda benar-benar ingin menikah. Tapi Anda belum selesai urusan dengan suami Anda. Maka dari mana Anda tahu sudah dicerai? Ini yang perlu dipastikan dulu. Anda tidak boleh menikah dengan pria yang lain kecuali sudah benar terbukti Anda dicerai
oleh suami yang pertama. Kemudian jika memang sudah dicerai cuman belum ada suratnya, wong sudah dicerai kok. Kenapa suami kok susah buat surat? Ya, biasanya memang kalau suami mengajukan mungkin ada banyak tuntutan atau hal-hal yang menjadi beban bagi suami. Maka lebih enak adalah mungkin Anda yang mengajukan ke mahkamah perceraian. Nanti suami Anda akan dipanggil, kalau tidak datang nanti akan jatuh cerai. Kalau sudah tidak datang akan tercerai. Nah, pertama dan ini penting adalah Anda urusi dulu perceraian Anda. Supaya langkah suami Anda nanti juga benar. Kita tidak ingin suami Anda memanfaatkan kesempatan Anda belum dicerai ini untuk dinikahi siri sehingga Anda tidak bisa macam-macam. Nah, ini kan bahaya juga. Makanya sebetulnya kalau Anda menikah dengan orang-orang yang benar-benar dia baik, terbukti baik, maka siri bisa saja aman. Tapi yang dikhawatirkan siri adalah untuk bermain-main. Maka pada wanita hati-hati. Kalau sirinya tidak dengan orang yang jelas, nanti malah main-main, malah ditinggal, bingung lagi, tidak karu-karuan. Maka berisi dulu surat Anda, berapa sih biayanya? Kalau memang tidak punya biaya, Anda bisa informasikan ke tim, nanti akan dibiayai. Biaya perceraian berapa sih di KUA sana? Supaya Anda bisa nyaman menikah dengan suami Anda yang sekarang ini. Nah, adapun kalau memang ini setelah itu ya, kalau memang sudah terbukti dicerai oleh suami Anda yang pertama, kemudian setelah itu sudah selesai masa iddah Anda, maka Anda boleh menikah dengan siapa saja termasuk dengan calon Anda. Baik, adapun cara pernikahan ini, masalah mengesahkan pernikahan mudah, akan tapi kan ridha orang tua itu penting. Jika Anda melakukan nikah sirri seperti ini, maka resikonya adalah, jika ternyata suatu ketika, orang tua Anda tahu kemudian tidak setuju, Anda harus rela melepas itu semuanya. Jangan sampai nanti Anda membangkang melawan orang tua. Jadi begini, pernikahan sirri itu akan sah jika memenuhi syarat. Tentunya adalah di dalam kalau madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, madhab Syafi'i, harus ada saksi, 2 saksi, kemudian wali, kemudian ada sihat, akad, ijab dan qabul, seperti itu. Kemudian jika tidak ada wali, kemudian dia mengatakan menikah di tempat yang jauh. Kalau masalah mengesahkan pernikahan itu gampang. Memang betul dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sudah tidak ada wali, kalau sudah jauh dari wali lebih dari 2 marhalah 18 kilo, bisa saja seorang wanita dinikahkan oleh hakim. Atau dengan muhakam, boleh-boleh saja. Cuma kan nikah nggak begitu. Ada tujuan mulia, mempertemukan keluarga Anda, kan begitu. Jadi kalau masalah mengesahkan pernikahan gampang, dan kami duga nikah Anda sudah sah kok. Asalkan perceraian dengan suami yang pertama adalah sudah benar. Nah lalu, masalah pernikahan ini, insya Allah sah. Anda sudah mengerti lagi bahasa 20. Bahkan, kalau memang ada orang tua yang adl itu orang tua yang melarang putrinya menikah dengan orang yang sudah kufu dengannya, maka seorang wanita boleh dinikah oleh hakim atau tahkim boleh. Biarpun di kampungnya, nggak harus pergi ke tempat yang jauh. Karena apa? Orang tuanya tidak mau menikahkan. Jadi kalau mungkin yang penanya ini, Fitri ini bertanya tentang sah nggak pernikahan saya, dalam dugaan kami adalah insya Allah sudah sah, tapi perlu dicek kembali secara detail terpasti. Cuman yang perlu diperhatikan adalah urusi surat perceraian Anda, kemudian setelah itu urusi dengan suami yang sekarang dengan surat nikah. Supaya kedepannya perjalanan Anda adalah mudah. Jangan sampai Anda jatuh, lepas dari istri suami yang pertama, ternyata yang kedua juga nggak jelas, khawatir. Seperti itu urusi surat cerai, kemudian setelah itu urusi surat pernikahan Anda, kemudian setelah itu Anda aman, kemudian kan enak kalau dengan kan keluarga sudah mengizinkan. Anda jangan terburu-buru deh. Keluarga mengizinkan, catatannya dengan jangan siri. Sebab kalau siri kekhawatiran, karena mungkin keluarga Anda tidak tahu siapa laki-laki itu, khawatir Anda dizalimi. Itu sah bagi orang tua yang seperti itu. Maka kan bijak sekali kalau Anda mengumpulkan berapa sih biaya perceraian. Anda urusi perceraian Anda, kemudian setelah itu menikah, selesai. Nikah yang pakai siri, terhormat Anda. Nikah yang pakai siri. Orang tua Anda ridho, selesai. Itu saja himbauan kami. Ada masalah sahnya pernikahan,
insya Allah sah. Kita pengen tahu prosesnya, tapi tidak menceritakan tentang prosesnya pernikahan. Kalau dari bahasa penanyanya 20 kilo dan sebagainya kayaknya sudah sah. Tapi ingat, jika Anda menikah harus ada wali. Kalau tidak wali dia memuhakam. Kalau dengan madhab lain tentu orang itu alim tentang madhab lain. Harus begitu. Asalkan Anda menikah atas bimbingan seorang alim maka akan sah. Itu saja jawaban kami. Karena orang awam dijelaskan panjang lebar mungkin juga tidak akan bisa memahami semuanya, tapi insya Allah pernikahan Anda adalah, Anda bukan awam, pertanyaan Anda sudah mengerti 24 kilo dan sebagainya. Itu saja. Jadi hiburan kami adalah di penutup pertanyaan ini, jawaban ini, urusi surat perceraian Anda. Kalau memang urusan perceraian Anda keberatan uang biaya, Anda bisa komunikasi dengan tim atau siapa saja, Anda tinggal di mana, nanti akan dibantu urusan-urusan semacam itu. Karena apa? Jangan sampai kita salah. Kalau ternyata suami Anda belum mencerai, maka Anda tidak boleh menikah. Ini masalah pernikahan, hati-hati. Kalau Anda belum dicerai, berarti masuk bab zina berikutnya. Pernikahannya nggak akan sah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.